Masya Allah, amalan itu akan dicintai oleh Allah, bahkan melebihi amalan jihad fi sabilillah. Lalu apa yang kita kerjakan jamaah? Banyak. Salah satunya apa? Berpuasa. Apa sih keutamaan kita berpuasa di awal 10 bulan Zulhijjah? Sebagaimana yang saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu mengandung keistimewaan yang luar biasa. Satu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf bapak saya mendahulukan ibu-ibu. Kalau yang ceramah ustadz bapak-bapak, ibu-ibu bolehlah, karena dia bapak-bapak laki-laki. Sekarang yang ceramah ibu-ibu. Dan yang kedua, karena memang saya lihat jamaahnya lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Setuju? Betul? Wajar. Karena di mana-mana, karena memang populasi sekarang penduduk dunia itu udah berbanding 9. Jadi si diurani 9 makun rai. Jadi wajar di mana-mana yang banyak ibu-ibu. Majelis taklim yang banyak ibu-ibu. Di pengantin yang banyak ibu. Di pasar yang banyak ibu. Di neraka yang banyak ibu. Ibu atau bapak? Walaupun ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang banyak di neraka, mudah-mudahan bukan kita yang hadir di sini. Insya Allah kita berdoa, kita berharap kita semua adalah min ahlil jannah, termasuk daripada calon-calon penghuni surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka agar kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Kalau Allah sudah ridho, kita tidak minta surga pun Allah kasih. Ketika Allah sudah ridho, apapun kemauan kita Allah kasih. Keinginan kita terbesar adalah tentu menjadi penghuni surganya Allah. Allah akan kasih ketika Allah sudah ridho kepada kita. Maka jadilah hamba-hamba Allah yang diridhoi, mengikuti apa yang diinginkan Allah, menjalankan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah sampai nanti akhir kehidupan kita di jalan Allah. Amin. Amin ya rabbal. Maka jangan bosan-bosan ibu dan bapak kita berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wa izzat yang memutar-balikan hati manusia, sabbit qulubana. Kalau sama-sama, tapi kalau sendiri, sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Tetapkanlah hati hambamu ini ya Allah, tetap dalam ketaatan menjalankan perintah agamamu sampai nanti di akhir kehidupan hambamu ini ya Allah.
Dan kita ketika meninggal pasti sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa beramal soleh, maka insya Allah kita nanti meninggal pun dalam keadaan amal soleh. Tapi kalau kita kebiasaan beramal salah, maka kita pun bisa jadi meninggal dalam keadaan beramal salah. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita masih dalam istiqamah. Lamanya saya baru masuk lagi, baru mohon maaf isi lagi di Tasbih Kabupaten Kabupaten Pindrang. Masya Allah, sudah berapa purnama saya baru masuk lagi nih. Alhamdulillah, sudah sering sih beberapa kali menghubungi, kebetulan baru cocoknya malam ini. Biasa saya di Jakarta, biasa di luar kota dan sebagainya. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya berada di Pindrang dan berkesempatan untuk bersilaturahmi. Dan saya lihat inilah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Dan saya lihat inilah wajah-wajah penghuni-penghuni surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Biasa nonton Islam itu indah Bapak Ibu? Terus nonton. Insya Allah nanti mungkin bulan depan saya baru bisa kesempatan lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Zulhijjah, bahkan sudah berada di tanggal 6 atau kalau sudah ba'da maghrib sudah memasuki tanggal 7 di bulan Zulhijjah. Allah mengatakan di dalam salah satu ayatnya, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kira-kira hafal yang 12 bulan Bapak Ibu? Coba. Januari, Februari, Maret, apa Ibu? Apa? Tapi kalau saya katakan Muharram, Safar, habis Safar, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, Jumadil, Rajab, habis Rajab apa? Syaban, habis Syaban, Ramadan, habis Ramadan, Syawal, habis Syawal, Zulqi'dah, habis Zulqi'dah, Zulhijjah, habis Zulhijjah, Zulkarnain, Zulkifli. Tidak. Maaf, penyebutan yang tepat itu bukan Zulqaidah. Sesuai dengan wazan sesudah bulannya yaitu Zulhijjah, penyebutan yang cocok, yang benar sesungguhnya Zulqi'dah. Zulqi'dah, Zulhijjah, bukan Zulqaidah. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah muliakan, ada 4 bulan yang Allah haramkan terjadinya peperangan, ada 4 bulan yang Allah tetapkan menjadi bulan. Kalau kita bisa memanfaatkan 4 bulan ini untuk lebih giat beramal soleh, maka upgrade pahalanya lebih tinggi dibandingkan kita kerjakan di bulan-bulan lain. Dari 4 bulan ini, salah satunya yaitu bulan Zulhijjah. Bahkan bulan Zulhijjah ini lagi dikhususkan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari di mana hari-hari itu baik bilangan ganjilnya, bilangan genapnya, baik siangnya, malamnya, menjadi hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana al-amalus shalih, kalau kita kerjakan amalan-amalan soleh fihinna, di 10 hari-hari itu, ahabba ilallah,
Amalan-amalan soleh yang kita kerjakan bukan hitungannya pahala sekian, pahala berapa, sedekah 700 kali lipat, sholat begini-begini, tidak. Tetapi apa? Amalan-amalan soleh kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabba ilallah, tinggi derajatnya. Jadi kalau kita kerjakan amal-amal soleh itu di bulan, di hari-hari itu, kata Rasulullah, bukan hitungan pahala lagi, tapi apa? Mendapatkan status upgrade pahalanya, yaitu menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kita senang tidak kalau dicintai suami kita? Senang. Ibu, masih cinta sama suami tak? Cinta atau kasihan? Cinta. Masya Allah. Nah, hari-hari itu kata Rasulullah, yakni min ayyamil ashri min Dzulhijjah, yaitu hari 10 hari di bulan Zulhijjah, khususnya hari-hari awal 10 awal di bulan Zulhijjah. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada pertanyaan dia bertanya, ya Rasulullah, ini yang ditanyakan, yang dia lihat risalahnya, bukan status Rasulullah sendiri pribadi. Ya Rasulullah, apakah walal jihadu fisabilillah? Walaupun itu amalan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah. Kecuali ada seseorang yang keluar rumah dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan jiwanya, dia berjihad fisabilillah, lalu habis hartanya, jiwanya, dan dia wafat pada saat itu, kecuali itu. Artinya amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 awal di bulan Zulhijjah, Masya Allah, amalan itu akan dicintai oleh Allah, bahkan melebihi amalan jihad fi sabilillah. Lalu apa yang kita kerjakan jemaah? Banyak. Salah satunya apa? Berpuasa. Apa sih keutamaan kita berpuasa di awal 10 bulan Zulhijjah? Sebagaimana yang saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu mengandung keistimewaan yang luar biasa. Satu, tanggal 1 Zulhijjah, Allah ampunkan dosanya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Nabi Adam berdosa? Nabi Adam melanggar perintah Allah. Kita sering dengar kan, dilarang mendekati pohon, la taqrabu hadhihi syajarah. Bahkan bukan hanya didekati, pohon itu dimakan buahnya oleh Nabi Adam karena terjebak rayuan iblis laknatullah. Memakan buah yang kita kenal dengan buah apa? Buah apa Ibu? Khuldi, buah keabadian. Menurut kitab Durratun Nasihin, ketika makan Nabi Adam, Nabi Adam buahnya nyangkut di tenggorokan. Makanya laki-laki ada apanya itu? Apa? Carido apa? Ya, carido cocok nih kan? Ada caridonya. Bahasa Indonesianya zakun. Kalau Siti Hawa ketika makan buah khuldi, langsung makan, turun ke bawah, menjadi 2 bagian. Apa itu? Hanya bapak-bapak yang tahu. Kenapa Pak Haji ketawa banget? Ha, katanya. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Lalu Nabi Adam pun bertobat kepada Allah sembari membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah sekian tahun bertaubat, sekian tahun berdoa, sekian tahun meminta ampunan kepada Allah,
Sehingga mohon maaf beliau harus terpisah dengan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah, Arab Saudi. Coba kalau Nabi Adam turun di negara Indonesia, kita mager tamanan kita. Makanya turunnya di India, hidungnya mancung-mancung orang India, Shahrukh Khan. Orang Indonesia, ada yang mancung, ada tuh yang minimalis. Kan waktu pembagian hidung Indonesia belakangan. Ya Allah ya Rahman ya Karim, Siti Hawa di Jeddah, kayak cantik-cantik, Masya Allah. Setelah bertaubat kepada Allah, diterima taubatnya di tanggal 1 bulan Zulhijjah. Makanya di dalam kitab itu, dan ini berdasarkan hadis, barang siapa yang berpuasa di tanggal 1 bulan Zulhijjah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil kita. Kemarin puasa di hari Senin, alhamdulillah. Di tanggal 2 Allah apa? Allah kabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam agar keluar dari ikan Nun, di perut ikan Nun, sambil membaca doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dikabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Barang siapa yang berdoa, mohon maaf, yang berpuasa di tanggal 2 bulan Zulhijjah, hari Selasa kemarin, Allah akan catat dia bagaikan ibadah setahun penuh, dan dia terjaga tidak berbuat maksiat dalam 1 tahun itu. Sudah lewat. Yang ketiga, barang siapa mohon maaf di hari ketiga bulan Zulhijjah, Allah mohon maaf mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Apa yang dibaca Nabi Zakaria? Rabbana hablana zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Minta keturunan Nabi Zakaria. Kenapa? Nabi Zakaria sudah matoa. Bahkan mohon maaf, istrinya pun sudah matoa 90 tahun, tapi belum juga dikaruniai anak. Nabi Zakaria dikabulkan doanya di umur 100 tahun lebih, matampu bene, umur 90 tahun lebih. Kok bisa? Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu. Kalau Allah udah mau, apapun bisa terjadi. Matoa nih, bahkan sudah menopos. Kecuali kalau dia gagal laki, matampu itu yang bahaya. Ini masih ada suaminya, Masya Allah, dikabulkan di tanggal 3 bulan Zulhijjah. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di tanggal 3 bulan Zulhijjah, Allah akan mengabulkan segala permintaan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lewat. Tanggal 4 Allah mohon maaf, Nabi Isa dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 4 bulan Zulhijjah, maka kita terbebas dari segala kesulitan dan juga kefakiran. Sudah lewat juga. Tanggal 5 Allah mohon maaf, tanggal 5 Nabi Musa dilahirkan. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 5 Zulhijjah, maka apa? Maka Allah akan bebaskan dari sifat munafik dan dibebaskan dari siksa di alam kubur. Kemarin sudah lewat. Dan hari ini tanggal 6 bulan Zulhijjah, apa? Ya Allah, aftahallahu linabiyyihi fihi al-khair man shamahu. Barang siapa di hari ini Allah buka segala kebaikan untuk para nabinya. Barang siapa yang berpuasa di hari ini tanggal 6 bulan Zulhijjah, yanzurullah birahmati fala yu'azzabu ba'dahu abadan. Maka Allah akan memandang hamba itu yang berpuasa di tanggal 6 Zulhijjah dengan pandangan kasih sayang rahmatnya Allah. Kalau Allah sudah memandang penuh dengan kasih sayang, Allah tidak akan menyiksa setelahnya selama-lamanya. Ada yang puasa tadi? Alhamdulillah. Tahajud di nikmat, saya berpuasa alhamdulillah dari tanggal 1. Besok tanggal 7 bulan Zulhijjah, apa? Hari di mana aghlaqa abwaab jahannam, Allah tutup pintu
pintu jahannam, neraka jahannam, hatta tambi minal ashri, sampai nanti di tanggal 10 bulan Zulhijjah Allah tutup pintu neraka. Barang siapa yang berpuasa besok tanggal 7 Zulhijjah, apa? Aftahallahu anhu baban salasina baban minal usri wa aftaha anhu baban salasina baban minal yusri. Allah akan buka 30 pintu kemudahan dan akan Allah tutup 30 pintu-pintu kesukaran, kesulitan di dalam hidup kita. Besok mudah-mudahan kita bisa puasa jamaah. Tanggal 8 Zulhijjah yang dikatakan sama Tarwiyah, barang siapa yang berpuasa di tanggal 8 Zulhijjah atau hari Tarwiyah, hari Senin, ini dapat bonus paket hemat Bapak Ibu. Pahala Zulhijjah, pahala juga puasa Senin Kamis. Namanya paket hemat. Bagaimana Ustazah kalau saya belum mengkodok puasa saya yang kemarin mohon maaf bolong? Niatkan puasa kodok, niatkan membayar hutang, maka 3 juga pahalanya. Pahala membayar hutang, pahala puasa Senin Kamis, pahala juga puasa bulan Zulhijjah. Paket hemat. Alhamdulillah. Apa keutamaannya? Barang siapa yang berpuasa tanggal 8 atau Tarwiyah di bulan Zulhijjah, Allah akan berikan pahala yang tidak diketahui, begitu banyaknya pahala yang akan Allah sediakan. Dan yang terakhir, puasa di tanggal 9 Zulhijjah yaitu Arafah. Jemaah, Bu, ada dosa tak? Ada dosa tak? Ada dosa sama suami? Biasa marah-marah sama suami? Biasa bohong sama suami? Biasa baku bohong sama suami? Kalau bapak biasa bohong sama istri? Biasa marah-marah sama suami Pak? Sama istri Pak? Biasa Pak. Nah, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, lahu kafaratun lisanatil madiyah wa lisanatil mustaqbilah. Allah akan gugurkan dosa kita 1 tahun yang lalu dan Allah akan menjaga kita dari perbuatan dosa 1 tahun yang akan datang. Banyak yang mengartikan salah. Puasa Arafah menggugurkan puasa kita, mohon maaf, dosa kita 1 tahun yang lalu dan dosa kita 1 tahun yang akan datang. Wah, sudah dijamin dosa kita diampuni. Udahlah, berbuat dosa aja. Salah. Artinya Allah akan hapuskan dosa 1 tahun kita yang lalu, sudah lewat nih. Dan Allah menjaga kita 1 tahun yang akan datang agar kita tidak melakukan dosa-dosa kita kepada Allah maupun sesama manusia. Dijaga, dibuat garansi oleh Allah. 1 hari puasa menggugurkan dosa kita 1 tahun yang lalu dan menjamin, menjaga kita dari berbuat dosa 1 tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Dan 10 bulan Zulhijjah yang dikatakan Yaumun Nahri, hari kurban. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba masanya kita korbankan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan apa? Berkurban di tanggal 10 bulan Zulhijjah. Kita puasa juga Bu, Bapak, tanggal 10 bulan Zulhijjah. Puasa, tapi sampai selesai sholat. Ya, jadi kalau Idul Fitri sunnahnya sebelum sholat kita berbuka, kita minum kayak apa? Tapi kalau Idul Adha sunnahnya kita berpuasa sampai kita selesai sholat. Jangan keterusan sampai maghrib. Kalau sampai maghrib haram. Tapi sampai selesai sholat baru kita makan. Sampai kapan? Sampai hari Tasyrik 11, 12,
Jadi 3 hari setelah Idul Adha haram hukumnya berpuasa, namanya ayyamut tasyrik. Walaupun itu hari Senin Kamis Ustazah, walaupun hari Senin Kamis, walaupun dia rajin salat puasa di pertengahan bulan, haram. Nanti setelah Ramadan tinggal 15, 11, 12, 13, setelah 13 baru niki kita laksanakan puasa sunnah lagi. Masya Allah. Dan kita disunahkan untuk berkurban. Rasulullah mengingatkan jamaah, man kana lahu sa'atun, barang siapa di dalam dirinya ada kemampuan, ada kelapangan rizki untuk berkorban, fala yudhi, tapi dia tidak berkorban, maka kata Rasulullah, falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan. Silakan dia mati, silakan dia meninggal, dia pilih mau jadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Artinya tidak dianggap menjadi seorang muslim ketika dia mampu untuk berkurban tapi dia tidak berkurban. HP-nya iPhone 17, harganya 34 juta, tapi Dena Melo berkurban yang harganya hanya 2,5 juta. Kendaraannya Makanja, rumahnya apa Pak? Makanja, Malowang Galungna, Malowang Daratna, Makanja Bolakna, Mega Otokna, Mega Tobeni. Kan biasa begitu tuh, mega warang parangna, mega tobeni. Masya Allah ya Rahman yang Karim. Tapi dia tidak mau berkurban, dia tidak mau menumpahkan darah-darah pada binatang kurban. Maka kata Rasulullah, silakan dia pilih menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani. Bahkan hadis lain mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi, dia ada kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban. Apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia dekati tempat sholat kami. Artinya tidak diakui menjadi umat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau 2,5 juta kambing, sapi, Masya Allah, 2,5 juta 1 tahun, itu 200.000 1 bulan kita tabung. Kalau mampu cuma satu kepala rumah tangga yang berkurban, maka istri anak-anaknya ikut pahalanya, ikut kendaraan, magai, karena kita penumpang Bu. Istri dan anak-anak itu penumpang, supirnya siapa? Yang punya kendaraan? Bapak, suami, pemimpin rumah tangga. Jadi kalau berkurban cuma satu, atas nama laki, pemimpin rumah tangga, maka istri penumpang ikut dapat pahalanya. Tapi saya yang kerja Pak, saya yang punya duit, maka atas nama saya. Walaupun ibu yang kerja, walaupun doi tak, kecuali kalau kita dua bisa, atas nama bapak, atas nama ibu, bisa. Tapi kalau cuma satu, atas nama bapak. Jangan selang-seling. Tahun ini atas nama bapak, tahun depan atas nama ibu, tahun depan atas nama anak tak. Tidak. Kalau atas nama ibu, atas nama anak-anak tak, maka suami tak tidak ikut. Atas nama kita, suami tak, anak-anak tak tidak ikut. Atas nama anak tak, kita, ibu, bapaknya tidak ikut. Tapi kalau atas nama bapak kepala rumah tangga, maka satu keluarga ikut semua pahalanya. Alhamdulillah. Rasulullah saja berkurban cuma 2 Pak. Rasulullah kurban cuma 2. Rasulullah niatkan, saya kurban untuk saya beserta dengan keluarga saya. Lalu satunya kambing, saya berkurban untuk umatku, seluruh umatku. 2. Tapi kalau mampu bagaimana Ustazah? Misalkan saya 7 satu keluarga, silakan lebih makan ya. 1 sapi kita sembelih, biar semua punya kendaraan masing-masing. Magai, karena kurban adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bentuk
ketakwaan kita kepada Allah. Di dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan, la yanalullahu luhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang Allah terima, yang Allah lihat itu bukanlah daging-daging daripada binatang kurban, bukanlah darah-darah dari binatang kurban, tapi yang Allah terima, yang Allah lihat adalah ketakwaan kita, kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering mengatakan, karena rizki kita itu cuma 3, jamaah dalek, tak cocok nih dalek. Rizki kita cuma 3. 1, ma'akal tak, apa yang sudah kita makan lalu jadi kotoran, itulah dalek tak sesungguhnya. Jadi Bu, kotak snack yang masih angka bepakna belum kita makan, belum masuk ke mulut, belum tentu dalek tak. Yang sudah dimakan itulah dalek tak. Snackku memang angka mopak belum dimakan, belum tentu dalekku. Bisa jadi, mohon maaf, dalek na anak tak, dalek na apok tak, betul tidak? Apalagi ibu-ibu suka ingat anak cucu. Makanya ibu itu, Masya Allah, ada yang namanya istilah Columbus. Kelompok ibu-ibu pembungkus. Makanya yang paling besar tasnya dialah ketua Columbus. Tapi jangan salah Bapak Ibu, mohon maaf, jangankan ibu bapak-bapak, mohon maaf, artis pun sering Columbus. Kalau saya mohon syuting Islam itu indah, kan ada makanan, gorengan, macam-macam. Ustadz juga sering apa? Sering bungkus. Ustadz Maulana, Ustadz Sam, Ustadz yang lain, dan aku sering bungkus. Ini siapa? Hostnya dan sebagainya. Saya ternyata artis juga Columbus. Ya Allah, kenapa? Ingat anak, ingat cucu. Kalau Ustadz Maulana dia bungkus karena dia memang berpuasa. Beliau itu puasa Idris. Puasa Idris itu setiap hari puasa. Saya tanya, kenapa berpuasa Ustadz? Karena saya duda. Untuk meredam nafsu saya berpuasa. Masya Allah. Dan beliau nggak mau menikah. Beliau mau menikah. Makanya dia redam nafsunya untuk apa? Dengan berpuasa. Setiap hari beliau puasa. Apa? Beliau suka bungkus. Oh, nanti buat buka puasa. Oh, artis. Apalagi ibu-ibu kita, Bu. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi apa yang sudah kita makan itulah dalek tak. Yang kedua, rezeki kita apa? Malabista, apa yang sudah kita pakai lalu kita jadi usang, itulah dalekta. Pakaian-pakaian yang sudah kita pakai, itulah dalekta. Baju yang belum kita pakai, belum tentu dalekta. Mungkin ibu ada mukena baru nanti buat sholat Idul Adha. Ada Bu? Ada. Tapi belum tentu dalekta, walaupun sudah kita beli. Masoli apa? Si sesa, jutaan dan sebagainya. Tiba-tiba, walaupun tinggal beberapa hari, belum tiba, mohon maaf, belum Idul Adha, mati. Belum dipakai. Daleta bukan Bu? Daleta Bu? Tania. Karena belum kita pakai. Rizkinya siapa? Rizki siapa Pak? Istri baru kata Ibu. Cepat banget Bapak. Bisa jadi kita meninggal dunia, kerudung sembahyang itu belum dipakai yang disiapkan untuk Idul Adha, ternyata kita meninggal dunia. Oh, masih baru. Tiba-tiba lah kita mau menikah lagi, bingung apa mas kawinnya, buka lemari, ada kantong plastik, dibuka kerudung sembahyang. Oh, ini saja paling jadi mas kawin. Saya terima nikahnya, kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibeli oleh istri saya yang sudah meninggal dunia. Sah karena Allah. Ya Allah. Begitu juga Bapak. Pak, kita nabung beli mobil, ternyata sudah punya mobil, nggak dipakai-pakai itu mobil, ditutup saja dengan kain, taruh di garasi.
Bapak belain kepanasan hujan naik motor, padahal angka otota. Ditanya, Pak, kenapa tidak dipakai otota? Ai matu masolang, matu macarepa, nanti lecet. Belum dinikmati mobil barunya, mati. Kira-kira rizkinya Bapak bukan? Bukan, belum Bapak pakai, belum dinikmati. Rizkinya siapa, Pak? Rizkinya siapa, Bu? Suami baru. Ya Allah, betul. Bisa jadi rizkinya lemon. Tahu lemon, Pak? Lake mondri. Ya. Kalau Beni mondri, bemor. Tapi kalau lake mondri, lemon. Apalagi ibu menikahnya sama berondong. Ya Allah, ibu sama si suami barunya kakak bercanda. Kita apa di dalam kubur gigi jadi mobil barunya dipakai sama lemon Benetta. Tapi Bu, ini fikih ya Bu ya, Bu fikih. Ibu tidak bisa langsung menikah ketika suaminya meninggal dunia. Ada yang namanya masa iddah 4 bulan 10 hari. Setelah suami meninggal baru boleh dilamar, boleh dihitbah, boleh menikah lagi. Berapa Bu? 4 bulan 10 hari minimal baru boleh menikah. Kalau cerainya karena mohon maaf perceraian, putusnya pernikahan karena perceraian, maka 3 kali suci. Kalau sucinya mohon maaf haidnya 1 bulan sekali, maka 3 bulan baru bisa menikah lagi. Kalau Bapak Benetta meninggal dunia pagi, sorenya boleh menikah lagi. Tidak ada masa iddah. Saya sering bilang sama suami saya, Bah, nanti kalau Bunda meninggal dunia, silahkan Abah menikah lagi. Udah seneng, betul Bunda? Iya, silahkan menikah lagi. Serius Bunda? Iya, tapi dengan catatan tunggu kuburan Bunda kering baru menikah lagi. Dan ada satu wasiat, Bah, nanti kalau Bunda meninggal duluan, tolong sirami kuburan Bunda 3 kali 1 hari, pagi, siang, malam, sehingga tidak kering-kering kuburannya. Alhamdulillah. Maka kalau kita punya apa-apa, rizki apa-apa, ibu bapak punya sesuatu yang baru, langsung dipakai. Pakai yang pertama untuk ibadah. Bapak punya baju baru, langsung pakai mabere jama musim pajang. Ibu punya mukena baru, langsung pakai musim pajang. Agar apa? Hisabnya nanti di hadapan Allah makan jak magai. Kita punya baju baru dipakai pertama untuk ibadah. Punya motor baru, langsung pergi tasbih. Semakin mabela, semakin banyak pahalanya. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, rizki kita apa? Masodakta. Apa yang sudah kita sedekahkan, salah satunya untuk berkurban. Itulah menjadi rizki kita yang akan tersimpan rapih di sisi Allah, menjadi kendaraan kita. Setiap tetes darahnya, kata Rasulullah, Allah berikan 10 kebaikan. Setiap helai rambut dari binatang yang kita sembelih, Allah berikan 10 kebaikan. Maka nanti kalau cari binatang kurban, yang gondrong rambutnya. Kenapa? Semakin banyak rambutnya, semakin banyak pula pahalanya, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk bisa berkurban, insya Allah. Amalan apa lagi? Rajin salatnya, salat sunnahnya. Bila perlu jamaah 40 rakaat kita salat dalam 1 hari kalau bisa. Oh, kebayang sekali Ustazah, 17 rakaat salat wajib ditambah 12 rakaat salat sunnah rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Rawatib 12. 17 tambah 12 berapa? 29. Tambah 8 salat tahajud. Kalau tidak sempat salat tahajud, bisa diganti dengan salat duha 8 rakaat.
tambah 3 sholat witir, 40 rakaat sholat bila perlu kita kerjakan minimal dalam satu hari. Maka 40 rakaat ini akan menaikkan derajat kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang amalan-amalannya akan dicintai oleh Allah yang kita kerjakan di 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir tentu perbanyak sedekah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sedikit ketika kita berkurban nanti, usahakan kita hadir ketika penyembelihan. Hadir, makanya koordinasi dengan panitia kurban jam berapa, hadir di situ ketika binatang sudah, mohon maaf, hewan yang akan disembelih sudah dihadapkan ke kiblat, kita pun menghadap kiblat, lalu kita baca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Lalu disembelih, niatkan sembelih. Setelah disembelih, Bapak langsung potong kukunya yang berkurban. Potong kuku, kalau bisa potong rambut juga. Potong kuku yang sunnah sebelah kiri jempol, kelingking, tak. Ini sunnah. Potong kukunya sebelah kiri, telunjuk dulu, kelingking, tek. Begitu juga sebelah kanan. Ini sunnah. Potong rambut. Setelah itu, lalu kalau bisa sholat, kita sholat. Kalau tidak, kita cukup baca doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil wa ma ana minal muslimin. Kita berdoa itu. Dan setelah itu dagingnya kita bagi kepada yang mampu. Kita hanya ambil 1/3 dari kurban yang kita kurbankan. Kalau 1/3 misalkan dapat 15 kilo, kita hanya bisa mengambil 5 kilo. 10 kilonya kita bagi ke anak yatim, bagi ke orang-orang yang kita inginkan. Dan catatan jamaah, kita biasa dapat daging kurban toh, walaupun kita mampu. Bisa, kenapa? Biasanya kita berikan kepada orang yang kita anggap, mohon maaf, menjaga silaturahmi. Boleh, tapi dengan catatan, kalau kita mampu kita berkurban, tapi kita juga dapat daging kurban, haram hukumnya kita jual daging tersebut. Tapi kalau tidak mampu, boleh untuk dijual daging kurban tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan insya Allah daging-daging kurban yang kita kurbankan akan bisa menjadi kendaraan di akhirat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada keburukan atau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan, semata-mata datangnya dari saya pribadi. Balai bolu, balai tasik. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.